Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi zakat perusahaan yang akan disampaikan langsung oleh Naili Saada. Baik, selanjutnya adalah dalil hukum kewajiban zakat. 1. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang artinya, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. 2. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 3. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. 2. Konsep perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang untuk sekelompok orang untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Namun, tidak juga kegiatan produksi yang tujuannya mencari laba, seperti yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain. Untuk menghasilkan barang siap konsumsi, perusahaan memerlukan bahan-bahan dan faktor pendukung lainnya seperti bahan baku, bahan pembantu, peralatan, dan tenaga kerja. Tempat dan letak perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Ketepatan pemilihan letak dan tempat perusahaan akan memberikan bantuan yang sangat berharga, baik dalam kaitannya dengan efisiensi biaya produksi. 1. Tempat kedudukan perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan. Kantor kedudukan perusahaan umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan antara lembaga-lembaga seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Faktor yang memengaruhi biaya adalah harga bahan mentah, tingkat upah buruh, tanah, pajak, tingkat bunga, biaya alat produksi tahan lama, dan biaya atas jasa pihak ketiga. Fungsi perusahaan. 1. Fungsi operasi, pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia. Fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi, dan komunikasi. B. Fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarah, pengadilan. Lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial adalah memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama kebutuhan pokok. 2. Menjadi keutuhan dari masyarakat. 3. Panduan masyarakat dalam mengawasi tingkah laku anggotanya. Perkenalkan, nama saya Vina, NIM 4119144. Saya akan menjelaskan cara menetapkan zakat dalam perusahaan. Secara etimologi, kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak agar tercipta kesejahteraan ekonomi bagi umat Islam.
Dalil diwajibkannya zakat yaitu Allah sering menyebutkan mengenai kewajiban zakat tersebut di dalam Al-Quran, di antaranya yaitu firman Allah dalam surat An-Nur ayat 56. Saya akan menjelaskan pengertian dari baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan yang tadi, bahwa baik artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati, kebaikan mutunya akan lebih meningkat. Berkah artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah dalam arti potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya. Tumbuh artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya. Selanjutnya yaitu perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai pendapat ulama terhadap zakat, perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. Pandangan sempit berpendapat jika ada zakat yang perusahaan karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang menyebutkan bahwa subjek zakat, muzaki, secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf. Kemudian saya akan menjelaskan tarif zakat perusahaan adalah sama dengan tarif zakat perdagangan, yaitu 25%. Besar tarif tersebut adalah untuk hal yang menggunakan tahun Qamariyah. Apabila menggunakan tahun Syamsiah, maka zakatnya perlu penyesuaian pada Muktamar Zakat 1984. Disepakati bahwa waktu bulan Syamsiah lebih panjang dibandingkan bulan Qamariyah, yaitu sekitar 11 hari. Karena itu pengguna tahun Syamsiah harus memperhitungkan perbedaan tahun tersebut. Akibatnya, tarif zakat perusahaan yang menggunakan hitungan Syamsiah atau 365 hari menjadi 2,578%, yaitu 2,5% kali 365 atau 354, tidak dengan tarif 2,5%. Teknik perhitungan zakat perusahaan disesuaikan dengan harta yang dimiliki perusahaan. Setiap perusahaan paling tidak memiliki 3 macam harta. Harta dalam bentuk barang, baik berupa saran dan prasarana maupun yang berupa komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Harta perusahaan yang diwajibkan dizakati adalah ketika harta tersebut dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti uang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai pendapat ulama terhadap zakat perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. Pandangan sempit berpendapat tidak ada zakat pada perusahaan karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang menyebutkan bahwa subjek zakat atau muzaki secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, ataupun perusahaan untuk menunaikan zakat. Menurut Muhammad Dawam Erherjo, wajib zakat itu tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum, sebab perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah mahdah. Yang terkena zakat adalah orang yang bekerja atau karyawan pada perusahaan atau badan hukum tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan perundangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban zakat bagi perusahaan masih memiliki dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama.
Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang mewajibkannya, sehingga ulama fikih generasi pertama tidak mewajibkan zakat. Tetapi umumnya ulama kontemporer yang mengalami masalah zakat mengkategorikan perusahaan sebagai wajib zakat. Pandangan ulama kontemporer ini rupanya banyak diikuti oleh legislator di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya perundangan yang menyebutkan bahwa subjek zakat bukan hanya perorangan muslim saja, namun lembaga maupun badan hukum juga diakui sebagai subjek zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. Berikut kutipan pasal 1 peraturan tersebut. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Yang kedua, zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang keempat, mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Yang kelima, agama adalah agama Islam. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang. 5. Dikenakan pada perdagangan maupun perorangan. Berdasarkan ketentuan umum di atas, langkah selanjutnya adalah menghitung dengan berdasarkan formula perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut. Modal diputar, tambah keuntungan, tambah piutang yang dapat dicairkan, dikurangi utang, tambah kerugian dikali 2,5%. Contoh penerapan zakat perusahaan. Contoh penerapan zakat perusahaan. Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa dikelola secara individu maupun badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan bersih, yaitu senilai 111.580.000 per tahun. Yang kedua, nisab zakat 85 gram emas sama dengan 25.500.000 rupiah, atau harga emas senilai 300.000 per gram. Yang ketiga, zakat yang harus dikeluarkan yaitu senilai 2,5% dikali 111.580.000 yang hasilnya 2.789.500.000 rupiah pada perusahaan yang berbentuk syirkah atau kerjasama. Jika semua anggota yang bersyirkah beragama Islam, maka sebelum dibagikan kepada yang bersyirkah maka harus dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya. Akan tetapi jika yang bersyirkah gabungan dari orang Islam dan non-Islam, maka anggota yang bersyirkah muslim saja yang dikeluarkan zakatnya. Untuk usaha yang bergerak di bidang jasa seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, dan lain sebagainya, cara pengeluaran zakatnya adalah dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pada perhitungan akhir tahun atau terbuku, seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung termasuk barang atau harta penghasilan jasa seperti taksi, kapal, hotel, dan lain-lain. Kemudian dikeluarkan zakatnya senilai 2,5%. Yang kedua, pada perhitungan akhir tahun hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama 1 tahun. Kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini dikiaskan dengan perhitungan zakat pertanian, di mana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung dengan harta tanahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.